Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aulia dari Prodi D3 Farmasi. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yaitu tentang dasar-dasar anatomi dan istilah-istilah anatomi. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur suatu bagian tubuh keterkaitannya dengan bagian tubuh yang lain. Selanjutnya yaitu growth anatomi. Sitologi yaitu mempelajari anatomi pada tingkat sel. Yang kedua, histologi yaitu mempelajari anatomi pada tingkat jaringan developmental. Mempelajari perubahan struktur tubuh atau organ tubuh sepanjang kehidupan. Kemudian embriologi yaitu mempelajari perubahan struktur tubuh atau organ pada janin selama dalam rahim ibu. Kemudian yaitu ada tingkat organisme struktural. Yang pertama yaitu kimiawi, atom berikatan membentuk molekul. Yang kedua, seluler, sel-sel tersusun oleh berbagai molekul. Yang ketiga, ada jaringan terdiri atas sel-sel yang setipe atau dominan. Yang keempat yaitu organ, dibentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda. Yang kelima yaitu organ sistem, beberapa organ yang bekerja sama menjalankan suatu fungsi berkaitan atau sama. Selanjutnya yaitu organisme terdiri atas sistem organ. Selanjutnya yaitu ada istilah-istilah pada anatomi. Syarat posisi atau sikap anatomi, yaitu yang pertama berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua yaitu tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Kemudian ada kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Bisa teman-teman lihat di samping ada gambar yang terdapat anatomical position. Standar posisi anatomi tubuh manusia terdiri dari tubuh berdiri tegak menghadap ke depan dengan kaki sejajar atau sama lain. Anggota tubuh bagian atas atau lengan digantung di kedua sisi dan telapak tangan menghadap ke depan. Selanjutnya posterior lebih dekat ke belakang dan yang terakhir yaitu anterior lebih dekat ke depan. Dan di sini ada bidang melalui tubuh. Yang pertama yaitu bidang median, bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik-titik tertentu, tidak membagi tepat dua bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Dan ada bidang horizontal, yaitu bidang yang terletak melintang melalui tubuh, bidang X sampai Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah inferior. Dan ada bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan belakang atau dorsal. Superior atau atas atau kranial lebih dekat pada kepala. Mulut terletak superior terhadap dagu. Kemudian inferior atau bawah atau caudal lebih dekat pada kaki. Pusar terletak inferior terhadap payudara. Anterior atau depan lebih dekat ke depan. Lambung terletak anterior terhadap limpa. Selanjutnya yaitu posterior atau belakang lebih dekat ke belakang. Jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superficial lebih dekat ke atau di permukaan otot kaki, terletak superficial dari tulangnya. Kemudian profunda lebih jauh dari permukaan tulang hasta dan pengumpil, terletak di lebih profunda dari otot lengan bawah. Kemudian ada medial atau dalam, lebih dekat ke bidang median. Jari manis atau terletak medial terhadap jari jempol. Yang kemudian yaitu ada lateral atau luar, menjauhi bidang median. Telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal atau atas, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu ada distal atau bawah, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Kemudian ada dexter atau dextra, kanan, sinister atau sinistra, kiri. Externor atau eksternal, sebelah luar. Internus atau internal, sebelah dalam. Profundus yaitu menjauhi permukaan. Superficialis mendekati permukaan luar. Transversus melintang. Dorsal menuju arah punggung.
dan ventral menuju arah perut, kranial menuju ke arah kepala, kaudal menuju arah ekor, anal menuju arah anus. Istilah gerakan anatomi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya yang pertama yaitu gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Yang kedua yaitu gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya yaitu yang pertama, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Yang kedua yaitu bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi atau mendekati tubuh. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya kembali atau depresi. Gerakan pundak ke atas atau elevasi dan ke bawah depresi. Supinasi adalah gerakan mengendahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Istilah intervensi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.